Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang reformasi. Reformasi di dalam KBBI berarti sebuah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, ataupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, latar belakang lahirnya reformasi itu sendiri ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir masa kekuasaan Orde Baru. Karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan ini yang kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Nah, reformasi sendiri terjadi atau dimulai pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Nah, pada masa reformasi telah terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak 5 kali. Yang pertama pada masa kepemimpinan Habibie, yang kedua adalah kepemimpinan masa Abdurrahman Wahid, yang ketiga adalah kepemimpinan masa Presiden Megawati, yang keempat adalah masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir adalah masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang sampai sekarang masih menjabat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah masa kepemimpinan Presiden Habibie, di mana kebijakan-kebijakan pada masa Presiden Habibie ini, yang pertama adanya kebebasan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, di mana pada masa pemerintahan sebelumnya pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintah, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Nah, pada masa kepemimpinan Habibie ini dihapuslah kebijakan tersebut dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut. Selanjutnya adalah pemilu bebas dan demokratis. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut, lahirlah 48 partai politik yang akan mengikut atau berpartisipasi secara aktif ketika pemilu tahun 1999. Selanjutnya ada otonomi daerah yang dikeluarkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter serta budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah tentang wewenang Bank Indonesia. Nah, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, di mana dalam kewenangan ini Bank Indonesia dipisahkan dari pemerintahan dan harus bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik, sehingga Bank Indonesia bebas dari unsur politik ataupun unsur pemerintahan. Nah, dari semua kebijakan-kebijakannya Mas Habibie, ada satu yang sangat kontroversi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh masa Presiden Habibie, yaitu dengan diberikannya izin referendum terhadap rakyat Timor Leste, di mana dengan dikeluarkannya kebijakan ini membuat rakyat Timor Leste dapat memerdekakan diri dan melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia dan berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Yang kedua, kita akan bahas masa pemerintahannya Presiden Abdurrahman Wahid, yang mana kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yang pertama kita bahas kebijakan politik. Yang pertama yang dikeluarkan adalah dengan membubarkannya Departemen Penerangan, di mana ini dibuat pada masa Orde Baru dan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai bentuk untuk mengekang kebebasan pers saat itu. Lalu ada juga yang kedua mengesahkan Departemen Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah sebagai Menteri Negara. Lalu yang ketiga adalah menghapuskan Inpres Nomor 14 Tahun 1967, di mana itu berisi tentang larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat istiadat Tionghoa yang dilakukan di tempat publik. Hal ini juga sudah diterapkan pada masa Orde Baru, maka dihapuskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, dari kebijakan-kebijakan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid juga memiliki kontroversi. Kontroversi yang pertama adalah direncanakannya pencabutan TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Isi TAP MPR ini adalah wacana untuk dicabutnya larangan untuk
Partai Komunis yang tertuang di dalam TAP MPR nomor 25 tersebut. Hal ini menjadi banyak kontroversi di mana-mana tentang pencabutan larangan PKI ini. Lalu yang kedua adalah rencana pembukaan hubungan luar negeri dengan Israel. Ini juga sangat ditentang oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Kebijakan lain yang dilakukan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid yang pertama adalah kebijakan di bidang ekonomi, di mana dibuat Dewan Ekonomi Nasional yang berfungsi atau dimanfaatkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, di mana saat itu Indonesia masih terdapat sisa-sisa krisis moneter yang terjadi pada masa tahun 1997 sampai 1998. Lalu selain itu Presiden Abdurrahman Wahid juga mengusahakan ekonomi Indonesia tanpa meminjam kepada IMF, sebab Presiden Abdurrahman Wahid ini ingin melihatkan bahwa Indonesia bisa tanpa harus berhutang kepada luar negeri. Nah, selanjutnya di bidang militer diciptakan supremasi sipil yang dikeluarkan melalui keputusan Presiden nomor 88. Ini berkaitan dengan hubungannya dengan gerakan Aceh Merdeka yang dianggap sebagai gerakan separatis. Yang ketiga, di bidang hukum, pemerintahan memisahkan antara TNI dengan Polri dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 89 tahun 2000. Hal ini dilakukan karena pada pemerintah sebelumnya, fungsi TNI dengan Polri ini disatukan dalam satu organisasi yang disebut dengan ABRI. Jadi digabung tugas mereka dalam satu keorganisasian, tidak dipisah. Lalu selanjutnya dalam bidang Sosbud dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 6 tahun 2022 yang berisi tentang pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu. Selain itu, menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama atau hari libur nasional. Yang ketiga, kita akan bahas kebijakan yang dikeluarkan masa kepemimpinan Presiden Megawati. Yang pertama kita bahas di bidang politik, yaitu di mana pada masa kepemimpinan Presiden Megawati dikeluarkannya sistem kepartaian baru, lalu dikeluarkan sistem pemilu yang baru, dan dikeluarkan juga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau recall hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari DPR. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dilakukan antara lain adalah stabilitas fiskal, yaitu memulihkan fungsi intermediasi perbankan dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya di bidang sosial dibentuk yang pertama kali adalah KPK atau Komisi Penanggulangan Kemiskinan. Jadi KPK ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi Komisi Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah masyarakat atau kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya juga diadakan Raskin, itu dalam bentuk adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya juga dilakukan pemberian kartu sehat. Nah, sekarang kita kenal sebagai KIP. Lalu juga ada pembentukan pendidikan untuk semua umur guna untuk mempercepat wajib belajar 9 tahun di Indonesia. Nah, di bidang hukum, pada masa Megawati dilakukan reformasi hukum dan menerbitkan perundang-undangan yang baru. Nah, antara lain nanti adanya mengubah kebijakan yang mendorong orang-orang untuk tidak korupsi, menata kembali struktur insentif yang berlaku, mereformasi lembaga hukum, dan lain-lain. Masa Presiden Megawati juga terdapat kontroversi di mana pada masa pemerintahnya terjadi penjualan aset negara, yaitu menjual Indosat kepada negara Singapura. Nah, selanjutnya kita bahas kebijakan masa Presiden SBY. Pertama kita bahas pada masa kebijakan di bidang politik, yaitu yang pertama tentang trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan yang terbagi atas 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya
adalah masalah sistem kepartaian di mana setiap parpol bebas untuk mendirikan asalkan parpol tersebut dapat menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah politik pencitraan. Ini sudah biasa dilakukan sebagai senjata ampuh yang digunakan oleh para pemimpin untuk mengambil hati rakyat. Lalu selanjutnya adalah politik luar negeri yang dimana antara lain terdapat kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Dan juga terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri secara internasional. Nah, di bidang ekonomi, terjadi kenaikan harga BBM, lalu penyaluran dana BOS yang digunakan untuk pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah tentang isu kontroversi yang terjadi pada masa Presiden SBY ini. Antara lain banyaknya kasus korupsi besar pada masa Presiden ini, dan kebanyakan terjadi itu adalah dari orang-orang yang berasal dari partai yang sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Contohnya adalah proyek Hambalang, EKTP, Senturi, mafia pajak, isu Jaksa Agung, konflik perbatasan dengan Malaysia, kriminalisasi KPK, dan sekretariat gabungan. Akhir kita akan bahas tentang kebijakan masa Presiden Jokowi. Tidak banyak yang bisa kita bahas karena pada masa ini pemerintahan masih berlangsung. Kita hanya akan bahas pada periode pertama saja. Yang pertama adalah kebijakan politik, di mana pada masa kebijakan ini Presiden Jokowi menjanjikan sebuah pemerintahan yang bersih, lalu memajukan daerah-daerah pinggiran dengan melakukan kemajuan di bidang pembangunan, pendidikan, juga transportasi, serta penegakan hukum dan pembangunan. Lalu di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan serta produktivitas dan kemandirian dalam sektor ekonomi di bidang ekonomi. Lalu di dalam sosial budaya diterapkan land reform. Land reform adalah reformasi pertahanan, sebuah istilah pergerakan yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah, sifat, kekuatan, dan distribusi dalam kepemilikan tanah tersebut. Nah, itu kira-kira yang dapat kita bahas pada masa pemerintahan reformasi ini. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga dapat memahami penjelasan tentang materi reformasi, dan silahkan dilihat di bagian deskripsi ada link untuk mengerjakan latihan, serta ada link untuk membaca materi lebih dalam. Selamat belajar!